Halo, dengan saya Bian, ketemu lagi di channel Bian Shop. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mengurutkan sheet. Jadi sheet itu biasanya kita ganti namanya. Nah, sekarang kita akan urutkan nama sheetnya berdasarkan abjad. Oke, perhatikan ke layar laptopnya ya. Nah, di sini saya sudah membuat sheet, ada beberapa sheet. Ada contohnya di situ Cahyadi, Winda, Fitri, Parto, Deki, Anissa, Mo, dan Surya. Ini tidak urut secara abjad. Kalau kita lihat secara abjad, pastinya Anissa paling awal, kemudian Winda paling akhir. Nah, kita akan mengurutkan, ya mungkin kalau cuma sedikit seperti ini, itu mudah untuk diurutkan. Tapi bagaimana kalau misalkan sheet itu ada sudah 20 ke atas lah, 20 lebih yang ingin diurutkan, ya. Jadi itu akan memakan waktu. Nah, ini ada cara yang akan saya berikan. Oke, langkah pertama silakan ke menu developer, kemudian Visual Basic. Di sini kita tambahkan modul ya. Di sini ada modul. Kita klik saja modulnya. Nah, akan ada modul. Kita langsung saja ketik di sini sub urutkan sheet. Ya, ini bebas, ini nama subnya bebas saja namanya ya. Urutkan sheet. Karena sheetnya banyak, tentu saja kita menggunakan perulangan. Kita mulai dari for J. J ini adalah variabel ya, sama dengan 1 ya, dimulai dari sheet pertama. Mulai dari sheet 1 sampai dengan application sheet count ya. Nah, ini sampai dengan jumlah sheetnya. Next J ya. Jadi mulai dari sheet 1 sampai dengan berapa jumlah sheetnya. Seperti itu ya. Jika J name, maksudnya ini adalah urutan sheetnya ya, mulai dari 1. Jadi kalau sheet J-nya ini ya, dia akan berulang terus 1 namanya ya, nama sheet 1 itu lebih dari application sheets J tambah 1 name. Nah, maksudnya adalah sheet yang di sebelahnya. Kalau namanya sheet yang sekarang urutannya terlebih dahulu, maka if urutkan, kita pindahkan sheetnya, kita pindahkan sheet J ini, move ya, pindah setelah sheet yang kedua. Jadi tukar tempat gitu ya, istilahnya seperti itu. Tambah 1, tukar tempat. Nah, di sini kita sudah bisa mencoba ya, kita sudah bisa mencoba. Kita tambahkan pesan telah selesai diurutkan. MSG box. Oke, seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu seperti apa. Ini Cahyadi di awal, kemudian Winda, Fitri. Oke, kita lihat dulu urutannya seperti itu. Kemudian kita ini bisa langsung di running ya,
bisa langsung dijalankan, klik. Oke, ini S-nya kurang. Ini S-nya kurang, kita jalankan lagi. Nah, di sini ada subscribe outrank, ya nggak masalah ya, pasti debugnya di sini. Oke, nggak masalah. Akan saya jelaskan subscribe outrank-nya itu. Nah, ya, jadi Winda menjadi di belakang, ya. Dia diurutkan dulu, dia menjadi paling belakang. Ini sudah benar ya. Tetapi yang lain belum urut. Oke. Kemudian subscribe outrank tadi artinya kelebihan. Jadi misalkan begini, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 seat. Nah, codingnya ini akan mengulang sebanyak 8 kali perputaran. J-nya itu nilainya sampai menjadi 8. Nah, di sini ada 8 ditambah 1, hasilnya adalah 9. Tidak ada seat yang ke-9, itu yang menyebabkan dia menjadi outrank ya, di luar batas. Jadi solusinya di sini kita kurangi 1, jadi cukup sampai 7 kali ulang ya, karena yang terakhir itu sudah pasti dia di paling belakang, tidak perlu dia lakukan pemindahan lagi seperti Winda tadi. Oke. Selanjutnya tinggal kita copy yang ini, copy tanpa kurang itu, copy, karena tadi hanya mengurutkan satu persatu ya, jadi akan diurutkan dulu satu persatu, tidak sekaligus semuanya diurutkan. Jadi tinggal paste di sini, ganti variabelnya jangan J juga, karena kalau J nanti akan bentrok, misalkan I seperti itu. Next-nya jangan lupa di bawah ditambahkan next I. Oke ya, seperti ini kita jalankan. Nah, telah selesai diurutkan. Bisa dilihat ya. Perhatikan urutannya. Anissa, Cahyadi, Fitri, Parto, Supatmo, Surya, Deki, Winda. Oke. Di sini dia sudah urut, tetapi Deki ini salah. Kenapa Deki ini setelah Surya? Harusnya huruf D itu setelah C. Jadi Anissa, Cahyadi, dan Deki. Nah, di sini teman-teman perhatikan, Deki ini hurufnya huruf kecil di awal ya. Kita buktikan. Parto saya ganti P dengan P kecil. Jadi codingnya ini bisa dikatakan sensitive case, yang artinya sangat sensitif terhadap besar kecilnya huruf. Kita jalankan, selesai. Nah, Parto setelah Deki, benar ya, dari Deki Parto karena dia sama-sama kecil, kemudian Winda. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya tidak membeda-bedakan? Ya, tidak membeda-bedakan mau tulisannya ini besar kecil atau kecil semua, dia tetap mengurutkan sesuai abjad. Perlu kita tambahkan di dalam codingnya, yaitu ini di bagian ini. Nah, di bagian sini ya, ini perlu kita tambahkan ucase atau boleh diganti lcase ya, tutup kurung. Kemudian di sini kita tambahkan juga ucase. Artinya apa? Ucase ini huruf besar ya. Ucase ini adalah huruf besar. Nah, semuanya itu dianggap menjadi huruf besar sehingga dia akan mengurutkan semuanya ya. Mengurutkan tanpa terkecuali, tanpa membedakan huruf lagi karena sudah sama-sama dianggap huruf besar. Dianggap ya. Kenapa saya bilang dianggap? Karena ini hanya coding pembacaan untuk mengurutkan. Oke, dia tidak kelihatan, membesarkannya tidak kelihatan, membesarkan huruf. Kita jalankan, telah selesai diurutkan. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ya bisa dilihat tersusun Deki, Fitri, Parto ya, tersusun tanpa membedakan huruf besar kecil lagi. Demikianlah teman-teman, bagaimana cara mengurutkan sheet secara cepat. Codingnya akan saya letakkan di link deskripsi ya. Silahkan di download. Sekian dan terima kasih.